sana aja. Siap. Di mana tuh? Di depan itu. Kita baru saja menghadiri sidang pertama. Penny hadir sebagai tergugat. Kasus di perkara ya terkait pengesahan perceraian dan pengesahan cerai talak, ya, pengesahan isbat dengan cerai talak. Jadi agak bingung juga nih, karena awalnya mereka nikah tidak ada alasan, ya, tidak secara hukum mereka nikah. Mereka menikah ada buat surat pernyataan. Jadi agar lebih kita jelaskan ya secara konkret. Mereka ini menikah ada buat surat pernyataan pada tahun 2021 dan 3. Oke. Sementara status si lelaki, si A, cerai resmi dengan istrinya yang pertama, Emilia, itu November 2021. Jadi cerai resmi dari istri sebelumnya 2021, dia bikin surat pernyataan nikah dengan Penny 2021 Maret, sementara pengadilan putusin perceraian dia dengan pernikahan sebelumnya di bulan November. Ini berlaku surut, kan gitu. Nah, di dalam gugatan pengacaranya yang pastinya mendapatkan info dari kliennya mengatakan bahwa Penny dengan si A itu sudah tidak harmonis sejak 2019. Ternyata padahal Penny kenal dengan si A baru tahun 2021. Ya. Jadi gua nggak tahu entah kurang tidur atau salah dengar atau gimana ya. Jadi ya mereka yang mengkoreksi bagian mereka. Lalu ada juga di gugatan itu dibikin bahwasannya Penny yang menghadirkan pamannya sebagai wali nikah. Sementara Penny sendiri tidak pernah mengenal wali nikah tersebut. Ada 2 orang warga negara Pakistan yang menjadi saksi nikahnya, ya, masih warga negara Pakistan waktu itu ya. Itu teman-teman dari si A, mereka warga negara Pakistan dan mereka masih warga negara asing menjadi saksi pernikahannya. Nah, itu adalah teman-teman dia sendiri. Dan Penny berdomisili di Cibubur, tapi pernikahan dibuat di Purwakarta. Oke, desa apa? Desa. Jadi ada surat pernyataan, ada surat keterangan domisili dari kepala desa setempat yang menyatakan si A dan Penny tinggal bersama di Desa Gardu, Kecamatan Kiara Pedes. Nah, ini surat domisili ini diduga 99,9% palsu. Hati-hati ya, gua akan ke Purwakarta setelah ini. Oke? Jadi setelah ini, setelah wali, setelah saksi, ada hal-hal lain juga yang menjanggal di sini. Bahwasanya dia juga meragukan keabsahan daripada kedua anak lelakinya. Bahwasanya itu lahir untuk dia atau tidak. Saya nggak tahu apa alasannya. Saya rasa ya tidak profesional banget ya, dan tidak lelaki banget lah ya untuk menjadikan ini sebagai alasan untuk berbuat yang dia mau ya. Oke lah, pada saat anak pertama oke, pada anak dua-dua juga dia begitu kan ya. Tapi kita kembali ke jalur profesional aja. Ya, jadi ini orang kalau gue lihat sangat menyepelekan hukum Indonesia. Dia di pernikahan sebelumnya belum kelar, dia sudah nikah dengan Penny. Nah, di pernikahannya dengan Penny juga dia sengaja bikin anta-anta dan nggak jalan dari awal. Dan dia memang nggak mau legalin Penny, mungkin karena ada maksud lain. Jadi kalau pada saat ada lompatan-lompatan seperti ini, Penny akan menjadi sunyi. Nah, ini kalau sekarang nggak ada bantuan media aja kan, dia tidak akan tahu apa yang dia buat. Jadi pernikahan pertama belum komplit, dia sudah pindah ke pernikahan kedua. Pernikahan kedua belum selesai, dia sudah kasih surat pernyataan loh ya. Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023. Mana surat pernyataan cerainya? Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023, tanggal 23 bulan November, bahwasannya sepakat memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri atas kedua belah pihak dan tidak memiliki hubungan lagi dalam bentuk apapun, juga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kan gitu. Ini kali ini orang udah bicara undang-undang kan. Nah, sekarang pakai undang-undang apa dia masuk ke pengadilan mau gugat kan gitu.
Kok enak banget anak perempuan orang dinikahin, ditinggalin begitu dikasih anak lagi nggak dinafkahin coba. Gimana ini manusia? Coba dilihat. Surat pernyataan cerai 23 November 2023. Nah, 2025 dia masih menggugat lagi. Jadi jangan dikasih celah lah buat, bukan hanya orang-orang asing aja, jangan dikasih celah buat manusia-manusia begini buat mainin perempuan dengan nama hukum. Bang, ada indikasi ke KDRT juga nggak Bang? KDRT secara fisik tidak, tapi secara psikis banget. Bang, penetapan tentang soal anak juga Bang ya. Artinya yang bersangkutan berarti seolah-olah menolak kalau itu hasil dari pernikahannya. Ya, gitu. Keduanya, ya anak-anak ini. Berarti di sini Mbak Feni ingin menetapkan kalau itu memang hasil hubungan mereka berdua. Ya, ini tidak ingin mengkomen itu dipublis untuk di publik ya. Jadi konteksnya, ya kalau dia mau menyatakan itu silakan. Yang jelas Feni cukup tahu. Feni tahu siapa dan ayah dari anak-anak sebenarnya. Karena dia sudah menyatakan itu, jangan suatu saat dia datang untuk mengaku sebagai ayah anak-anak itu lagi. Itu aja. Akte kelahirannya sendiri ayah kandungnya satu kakak. Tidak ini sendiri cuma bikin anak dari itu. Karena dari awal sudah ketahuan kalau ini pernyataan Feni ya. Feni, saya khawatir Feni minta saya yang ngomong, dia takut nangis di depan kamera. Jadi konteksnya dari awal Feni sudah mulai ketahuan kalau dia ini suka bermain belakang dengan wanita-wanita lain. Ini keterangan Feni. Jadi sudah banyak ketangkap dan Feni mulai hilang respect. Jadi Feni mulai hilang respect. Tapi tetap Feni masih dalam koridor sampai hari akhir. Sampai hari ini juga Feni tetap masih berdiri kan. Tidak ada yang aneh-aneh. Jadi kalau dia mau nge-blame wanita yang buat salah untuk menutupi kesalahan dia, ya silakan aja. Bang, saya ini masih ada dulu, mungkin kenalnya di mana sih waktu itu? Kenalnya konten kita kan ketemu sama Beatrice konten kita di sana. Terus ada bujuk rayu apa Mbak ketika itu ngajak nikah ya kan? Ada bujuk rayu apa? Ngajak nikah gitu kan? diiming-imingin apa gitu. Diiming-imingin apa gitu. Ini luar negeri pertama-tamanya sih. Luar negeri jalan-jalan. Lalu nikah di Mau apa? Mau nikahnya di Pakistan. Tapi belum sampai sekarang. tapi sudah terlanjur, udah on the way nikah yang lain nih. Oke, Bang, mohon maaf, ini sih masih bingung ya Bang ya. Jangan lama-lama bingung. Pernikahan itu kan 2021 sirih ya, katakanlah ya sirih. Sekarang ada di pengadilan. Ini sudah isbat Bang sebelumnya untuk naik ke isbat. Pertama itu, yang kedua kalau yang belum isbat, kenapa bisa lari ke sini Bang? Ya itu, gue juga bingung sekarang gini. Kita kalau ke kantor polisi, kalau kira-kira kita bawa berita ngaco, kita ditolak laporannya. Ya, walaupun di undang-undang perdata ada yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang boleh menolak pendaftaran, tapi kan tidak berarti orang bawa permen karet pun diterima kan. Ya, kembali lagi kita lihat aja, ini kan sudah selesai. Saya masih nggak mau banyak komen dengan majelis ya. Biar aja nanti katanya gue bisa pengacara yang tidak sopan. Jadi biarkan mereka berlanjut. Nanti tanggal 17 kan ada sidang mediasi. Nah, nanti kita lihat gimana. Bang, sorry, ini kan berarti yang Feni bersama Abang hadir di sini sebagai tergugat ya, sebagai penggugat. Yang mereka inginkan. Ya. Mereka bisa menggugat, berarti kan semuanya keputusannya bisa dipertanyakan. Dan yang saya katakan semua kan tidak katanya. Saya kasih bukti-bukti ya kan. Dan semudah itu pada menerima. Welcome to the jungle. Aloha Bang. Hah? Iya. Jadi ini Feni konteksnya akan mengikuti apa aja yang dia tempuh langkah hukumnya, silakan. Tapi yang jelas akan ada counterback dari kita juga. Gitu aja. Dan tadi majelis tanya kenapa Feni hadir malah penggugat yang tidak hadir. Nah, jadi kata Feni diduga sedang melakukan prawedi juga. Oke Bang, tapi kalau pada akhirnya nanti semua ini kita anggaplah palsu, karena sekali lagi Apa aja kita masih surat-suratnya kan masih dari pernikahan Ya. isbat pun nggak pernah ada ya Bang. Ada niatan untuk melapor Banget. atas juga apa aja Bang pasal-pasal? Ya pastinya pemalsuan, karena surat domisili itu pasti pemalsuan, ya. Lalu surat pernikahan dia bikin backdate, itu sudah pemalsuan. Lalu uang Feni dia raup miliaran, itu sudah lain lagi pasal paling favorit kan gitu. Jadi ada, cuma kan kita juga baru balik ke Jakarta, jadi kita pertama kali menghadiri ini. Sebenarnya ini di luar daripada kita punya kita punya date. Berarti nanti tahun 17 untuk mediasi ya? Tanggal 17 mediasi. Dan harus datang kedua belah pihaknya. Ya kita pasti datang gitu. Karena saya terus terang membunuh penasaran di diri saya sebagai seorang praktisi hukum. Ya gue juga ada baca-baca dikit, gue juga paham hukum lah ya gitu. Tidak hanya hakim saja yang paham hukum kan gitu. Saya mau lihat kemana sih arahnya ini gitu. Kalau dibilang mau berdamai, memang siapa yang menyatakan perang kan gitu. Emang kalau bilang sekarang dia mau damai, apalagi fungsinya itu laki-laki juga udah sama perempuan lain, mau ngapain kan? Alasannya tidak mendengar kata-kata dan selalu membuat keributan di rumah. Padahal dia buat keributan kan karena ketangkap chatting laki-laki ini dengan wanita lain, ketangkap dia sedang berhubungan wanita lain, ditangkap, maka dia ya wajar dong seorang istri kan gitu.